Hai para pelajar, selamat datang kembali di episode Murid Geo. Kali ini kita akan menjelajahi Macau, wilayah kecil namun penuh warna di pesisir Cina. Terkenal sebagai pusat perjudian dunia, Macau memiliki sejarah panjang sebagai koloni Portugis sebelum diserahkan kembali kepada Cina pada tahun 1999. Macau adalah perpaduan unik antara budaya Tionghoa dan Portugis, dengan jejak peninggalan kolonial yang masih terasa di arsitektur dan kulinernya. Ayo kita lihat lebih dalam bagaimana Macau menjadi destinasi hiburan mewah dan pusat sejarah yang kaya. Macau terletak di pesisir selatan Cina, bersebelahan dengan Provinsi Guangdong, dan hanya berjarak sekitar 60 km dari Hong Kong. Dengan luas wilayah sekitar 32 km persegi, Macau adalah salah satu daerah paling padat di dunia. Terdiri dari semenanjung Macau serta dua pulau utama, Taipa dan Koloan. Wilayah ini memiliki lanskap pesisir yang indah serta jaringan perkotaan yang sangat padat. Mata uang resmi Macau adalah Pataca Macau. Sejarah Macau sangat dipengaruhi oleh kolonialisme Portugis yang dimulai pada abad ke-16. Macau adalah salah satu pelabuhan perdagangan utama antara timur dan barat, dan selama berabad-abad berkembang menjadi titik pertemuan budaya. Pada tahun 1999, Macau kembali ke kendali Cina sebagai wilayah administratif khusus, mirip dengan Hong Kong, dan mempertahankan sistem satu negara, dua sistem. Macau adalah kota yang hidup 24 jam, terkenal dengan kehidupan malamnya yang gemerlap dan kasino mewah. Dijuluki sebagai Las Vegas Asia, Macau adalah surga bagi para penjudi dengan kasino-kasino besar seperti The Venetian dan Grand Lisboa. Selain judi, Macau juga menjadi destinasi hiburan malam yang populer, dengan berbagai pertunjukan kelas dunia dan restoran mewah. Di sisi lain, Macau masih menjaga tradisi lama, seperti Festival Tionghoa, dan perayaan Katolik yang kental dengan peninggalan budaya Portugis. Ekonomi Macau sangat tergantung pada industri perjudian, yang menyumbang sebagian besar pendapatan wilayah ini. Dengan kebijakan perpajakan yang menguntungkan, Macau menarik pengusaha dari seluruh dunia. Meskipun Macau lebih dikenal sebagai pusat hiburan, pemerintah mulai berinvestasi di sektor lain seperti pariwisata non-judi dan teknologi untuk mendiversifikasi ekonominya. Macau memiliki otonomi tinggi dalam urusan dalam negerinya, termasuk hukum dan ekonomi. Tetapi pertahanan dan urusan luar negeri tetap di bawah kendali pemerintah pusat Cina. Pemerintahan Macau dipimpin oleh kepala eksekutif yang dipilih melalui komite pemilihan, dan sebagian besar kebijakan publik difokuskan pada menjaga stabilitas ekonomi, terutama karena industri perjudian yang menjadi tulang punggung ekonomi wilayah ini. Namun, dibandingkan Hong Kong, Macau mengalami lebih sedikit pergolakan politik dan protes publik, karena hubungan pemerintah pusat Cina dengan Macau cenderung lebih harmonis.
Meski demikian, ada beberapa tantangan dalam menjaga keseimbangan antara otonomi lokal dan pengaruh Cina yang semakin besar. Meskipun ada kekhawatiran tentang ketergantungan ekonomi pada judi, Macau berupaya memperluas sektor pariwisata dan infrastruktur. Cina juga berusaha untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi Macau, memastikan wilayah ini tetap menjadi pusat hiburan internasional. Nah, para pelajar, itulah Macau. Perpaduan unik budaya Tionghoa dan Portugis adalah contoh wilayah yang tumbuh pesat di bawah satu negara, dua sistem. Dengan sejarah panjang, budaya yang kaya, serta tantangan dan peluang ekonomi yang terus berkembang, Macau terus bergerak maju. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya yang akan kita jelajahi satu persatu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semangat selalu belajar dan menjelajahi dunia bersama murid Geo.